Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman di sini untuk pertama kalinya ya aku pribadi gitu sharing ya sama teman-teman dari Mau Benar Bareng ya, dari namanya aja insya Allah kelihatan ya niat-niat dari pesertanya ya, panitia atau tim di komunitasnya itu mau ngapain gitu ya, mau benar bersama gitu, mau taat sama-sama, mau solih sama-sama ya, solih-solihah sama-sama ya. Nah jadi alhamdulillah ya jazakumullah khairan katsiran sudah mengajak aku untuk sharing di sini ya. Nama acaranya sharing session, berarti untuk sharing, untuk berbagi sedikit apa yang aku ketahui gitu ya untuk teman-teman semua yang berkaitan dengan izah dan ifah seorang muslimah. Ya jadi kalau tadi dari Kak Fauziah sudah bridging ya, sudah menjelaskan sedikit gitu kenapa tema ini urgen gitu ya, kenapa tema ini menjadi penting untuk dibahas oleh kaum muslimah hari ini gitu ya, karena tidak lain dan tidak bukan ya hari ini gitu ya banyak yang mungkin kita lihat di luar sana itu muslimah yang justru tidak yang benar tadi yang disampaikan oleh Kak Fauziah ya, sangat urgen, kemudian ini akan selalu dibutuhkan, bahkan ya kalau boleh aku katakan dibutuhkan oleh setiap muslimah dan untuk kita kemudian bisa benar-benar bagaimana sih kita bisa menjaga izah, bagaimana kita bisa menjaga ifah, maka tidak lain tidak bukan satu-satunya jalan untuk kita ketahui adalah ya kita harus mempelajari ya, izah dan ifah itu apa sih, bagaimana sih kita menjaga ifah itu sendiri. Ya mungkin di sini teman-teman sudah sering ya mendengar izah itu apa, ifah itu apa gitu. Nah di sini kita coba ulas seorang mereka adalah tiang dan biasanya tiang rumah tidak begitu kelihatan. Namun jika rumah sudah condong, periksalah tiangnya. Tandanya khusus muslimah apalagi kebobrokannya negara itu perempuan itu. Nah, nanti di sini akan kita bahas ya kenapa Buya Hamzah menyebut bahwa negara itu dipengaruhi oleh perempuan. Kenapa kebobrokan negara itu juga bisa dipengaruhi oleh perempuan? Kita akan bahas nanti, kurang lebih nanti akan bisa terjawab ketika kita membahas pembahasan berikutnya. Jadi yang namanya tiang itu kan memang tegak ya. Kalau misalkan di dalam rumah ya khususnya, mungkin di sini ada yang rumahnya punya tiang, itu biasanya tiang di dalam, tapi dia menyangga, dia menyokong ya, siapa aja menyokong bangunan rumah ini kan nggak terlalu kelihatan ya. Begitu pula di dalam Islam sebenarnya kan seperti itu. Tetapi kalau misalkan rumahnya udah mulai agak miring gitu ya, udah agak condong, maka yang perlu diperiksa pertama adalah lihat tiangnya apa sudah lapuk, tiangnya apa udah keropok, itu yang perlu dicek. Dan inilah juga kenapa ketika kita mau melihat kondisi zaman hari ini ya, coba dilihat muslimahnya, coba dilihat perempuan-perempuan muslimnya. Nah, apakah mereka masih menjalankan tugas mulia mereka sebagai seorang muslim, sebagai muslimah. Jadi alhamdulillah kita saling ternyata statement. Kemudian ya, jika teman-teman belum mengetahuinya, dimuliakan. Kenapa seperti ini? Ya, karena tidak lain dan tidak bukan berbagai jahiliyah bahkan ya yang ada di Mekah saat itu, karena kan sebelum Islam datang di Mekah juga sudah ada peradaban, di Arab sudah ada peradaban, tapi peradaban jahiliyah, peradaban yang jahiliyah itu artinya diliputi dengan kebodohan, diliputi dengan ketidakpahaman ya, sehingga posisi perempuan ya ibaratnya itu hanya menjadi warga kelas 2 ya, kelas 2 tidak punya harga, bukan harga seperti barang yang kita beli gitu, bukan ya, tapi maksudnya tidak memiliki nilai, tidak memiliki harga. Nah, begitulah kondisinya perempuan dulu ya. Kalau misalkan kita lihat di contoh ya, kalau itu perempuan itu hanya ya bahasa kasarnya kemudian tidak memiliki hak-hak yang sama seperti hak-hak yang dimiliki oleh para lelaki. Kemudian tidak diizinkan untuk mengeksplor potensi dirinya, karena tadi dianggap hukum dasarnya itu ya, posisi dasarnya perempuan itu ya adalah
pemuas nafsunya lelaki, ya diem di rumah aja gitu, nggak boleh ngapa-ngapain. Itu di barat tuh seperti itu, sehingga ya nanti mungkin ada ya sesi yang lain tuh muncul berbagai menuntut kebebasan, yang menuntut kemerdekaan perempuan yang ada di barat. Itu di barat. Kalau di peradaban Makkah, ya, di peradaban Arab, tapi peradaban yang jahiliyah, yaitu peradaban sebelum Islam, ya, atau pra-Islam itu, apa kondisi perempuan itu seperti apa? Bahkan ini diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah, bahwa dulu orang-orang Arab itu apabila telah lahir anak dari rahim istrinya, ya anak perempuan, maka berubahlah merah pada mukanya. Dijelaskan oleh orang lelaki ketika mengetahui anak yang lahir dari perut istrinya, dari rahim istrinya adalah perempuan, mereka marah, mereka kesel, mereka tidak suka, benci. Kenapa? Karena perempuan dulu dianggap sebagai manusia yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang nyusahin, yang jadi beban, ya. Pas dia hidup dia harus dinafkahi gitu kan. Kalau dia sudah besar nanti dia diambil sama orang, sama lelaki yang lain gitu, maksudnya untuk dinikahkan, ya. Dan karena berdasar dari pandangan itulah, dulu perempuan, anak-anak perempuan yang lahir itu diapain? Dikubur hidup, ya. Bahkan disebutkan di salah satu riwayat itu, dulu perempuan kalau melahirkan digaliin sebuah lubang, ya, digalikan sebuah lubang. Perempuan yang akan melahirkan, ibu yang akan melahirkan itu disuruh jongkok gitu, jongkok di atas lubang tersebut. Kemudian anaknya langsung lahir di lubang itu. Dilihat nih, anak yang lahir itu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki maka dibiarkan anak itu hidup, kalau perempuan maka ditimbun anak itu hidup. Nah, jadi luar biasa ya kekejian yang berdasarkan dari kebodohan tadi, ya, tidak mengetahui posisi, ya, tidak mengetahui nilai, ya, harga dari seorang perempuan itu seperti apa, akhirnya mereka berbuat sesukanya. Nah, itu peradaban yang ada sebelum Islam. Makanya tadi di bagian yang awal saya sampaikan gitu ya, bahwa Islam itu memuliakan perempuan, dan perempuan di dalam Islam itu sifatnya mulia. Ya, Masya Allah, ini hal pertama dan utama yang harus kita ketahui, karena ketika kita ketahui bahwa di agama kita, di Islam ini, kita itu dimuliakan dan kita ini mulia, maka seharusnya itu ya kita terdorong gitu untuk menjaga kemuliaan tersebut. Kita menjadi termotivasi untuk bagaimana supaya kemuliaan tersebut tidak luntur. Itu salah satu harapannya. Kenapa di slide awal tadi yang pertama aku sampaikan adalah kita harus tahu bahwa di dalam Islam itu memuliakan kita dan kita mulia di dalam agama ini, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW ya pernah menyampaikan sebuah pernyataan gitu ya. Berarti kalau disampaikan oleh Rasulullah ini terhitung sebagai sebuah hadis ya, tentang putri-putrinya beliau. Ya, apa katanya Rasulullah? Raihanatun ashumuha warizquha 'ala Allah. Artinya sekuntum bunga harum semerbak kita cium dan rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya ya, kalimat ini beliau tujukan kepada kepada Fatimah ya, kepada anak beliau, putri beliau dari Siti Khadijah, yaitu Fatimah ya. Di saat ini adalah kalimat ini ya, terluncur dari lisan mulia Rasulullah itu adalah ketika orang-orang Arab dulu, meskipun sudah ada Islam ya, Islam mungkin masih tabu gitu, masih tabu untuk nyium-nyium anak, masih kayak tabu untuk sayang-sayang anak di depan orang gitu ya, di muka umum itu masih tabu, masih kayak suatu hal yang kaku, suatu hal yang asing gitu. Tapi Rasulullah dengan bangganya, dengan bahagianya ya menyebutkan Fatimah al-Zahra ya, radhiyallahu anha, sekuntum bunga harum semerbak kita cium dan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Karena tidak sedikit orang-orang Mekah dulu itu mereka malah menyikapi perempuan itu yang lahir itu dengan dikubur hidup-hidup ya, karena tadi mengkhawatirkan dalam tanda kutip rezeki mereka itu nanti kurang karena perempuan ini harus dinafkahi dan lain sebagainya. Jadi apa yang dapat kita petik dari pernyataan dari sabda Rasulullah ini ya, tentang putri-putrinya beliau adalah bahwa anak ya di dalam mata ya di dalam pandangan Rasulullah itu adalah anak-anak yang membahagiakan, anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan beliau ya. Yang namanya bunga harum itu kan bisa nambah mood ya, kalau misalkan kita nyium bunga nih,
bunganya harum itu kayak harum wangi segar gitu kan, itu bisa nambah mood, bisa membahagiakan kita. Dan itu ya dengan lantang beliau tunjukkan di depan para sahabat ya bahwa anak perempuan itu seharusnya dibeginiin di dalam Islam. Dan tentu saja beliau adalah uswah hasanah ya, beliau adalah teladan yang baik bagi kita kaum muslimin. Maka seperti itulah kita bisa melihat bagaimana Islam itu memperlakukan anak perempuan. Ya di sini kita semua insya Allah anak perempuan yang nanti memang akan beranjak ya fase-fasenya dari anak jadi istri ya, kemudian menjadi ibu dan lain seterusnya. Nah, kita lanjut. Ya. Nah, ini juga tadi ya seperti yang aku sampaikan barusan ya, bahwa fase kehidupannya seorang muslimah. Ya, fase kehidupan seorang muslimah itu adalah mungkin kalau kita sum up ya, atau kita simpulkan itu ya tadi dari dia menjadi anak, nanti dia setelah sudah cukup dewasa dia menjadi seorang istri setelah dia dipinang oleh orang lelaki, ya dinikahi oleh seorang lelaki, dan setelah dia mengizinkannya, apabila Allah merizkikan kepada mereka anak, maka perempuan tersebut akan menjadi ibu. Dan tahukah kita ya bahwa Islam memuliakan perempuan di setiap peran, di setiap fase kehidupan yang dimiliki, yang dilewati oleh muslimah itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita saat ini nih di sini masih banyak mungkin ya yang berstatus anak-anak, masih pada kuliah, atau ada yang sudah ada yang sudah menikah ya, itu semua punya spesial, punya nilai spesial masing-masing di dalam Islam. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, di yang pertama ketika seorang muslimah itu menjabat sebagai seorang anak, berstatus sebagai anak, apa katanya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang mempunyai anak perempuan, tidak dikuburkannya anak itu hidup-hidup, dan tidak dihinakannya, dan tidak dilebihkannya anaknya yang laki-laki dari yang perempuan itu, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa Allah memuliakan orang tua apabila orang tua tersebut memuliakan anak perempuannya. Apabila anak perempuannya itu dimuliakan, disayang, ya, dididik dengan benar, kemudian tidak dilebih-lebihkan yang laki-laki, misalkan bila dia punya anak laki-laki tidak dilebihkan daripada anak-anak perempuan. Jadi dididik secara adil ya, dengan baik ya, itu adalah bagian dari bentuk pemuliaan Islam kepada perempuan, kepada anak perempuan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat hari ini ya, banyak ibu-ibu yang mohon maaf sekali ya, mereka itu nggak tahu mungkin hadis ini ya, karena mereka tidak paham hadis ini, mereka tidak mengenal hadis ini, mungkin bahkan itu mereka ketika lahir anaknya ya meminta untuk dititip aja di minta dititip di panti asuhan misalkan, atau bahkan yang lebih parah lagi dibuang. Salah satu alasan yang sering kita baca itu adalah mereka tidak bisa menghidupinya karena masalah ekonomi ya, kemudian ada juga yang beralasan tidak berani mendidik, nggak sanggup untuk mendidik dia. Jadi ada kekeliruan, ada kesalahpahaman, ya, kekurang pahaman ya, pada generasi hari ini, pada peradaban hari ini tentang sudut pandangnya terkait anak perempuan itu seperti apa seharusnya. Khususnya di dalam Islam ya, kita di sini bicara tentang Islam itu, sudut pandang Islam. Ya, kita beranjak ke fase berikutnya. Fase ketika seorang muslimah itu menjadi istri, ketika dia sudah balik, ya dia kemudian dinikahi oleh seorang lelaki gitu. Apa katanya Rasulullah ya, yang di sini jelas ya dituliskan di dalam Al-Qur'an, termasuk di dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, apa yang bisa kita ambil dari ayat Al-Ahzab, dari ayat 59 surah Al-Ahzab ini, ya, bahwasanya Allah memiliki niat, kita baca niatnya Allah, maksudnya Allah itu ingin menjaga perempuan, ingin menjaga istrinya Nabi, anak-anak perempuannya Nabi, dan istri-istrinya orang mukmin, supaya apa? Supaya tidak diganggu dengan cara
memerintahkan kepada para muslimah itu mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Ya, ini menjadi salah satu dalil ya. Salah satu dalil terkait pakaian seorang muslimah itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita membahas pakaian seorang muslimah ya hari ini itu bisa jadi pembahasan yang beda sendiri sebenarnya. Tapi ada yang sudah pakai kerudung, tapi dia nggak pakai jilbab. Nah, karena kita selama ini mungkin ngebayanginnya jilbab dan kerudung itu sama ya. Padahal kalau kita kembalikan ke terminologi syar'inya itu berbeda antara jilbab dan kerudung. Jilbab itu sebagaimana di surah Al-Ahzab ayat 59 adalah suatu bahan ya, mungkin kalau sekarang kain yang menjulur ke seluruh tubuh. Jadi kalau ke seluruh tubuh adalah pakaian sebenarnya, gamis, ya, baju kurung, kemudian long dress, ya itu bagian dari jilbab kalau dalam terminologi syar'i. Sedangkan kerudung itu ya khimar ya, atau kalau misalkan kita pakai untuk menutup kepala sampai menutupi batas juyuk, batas dada. Nah jadi apa tujuannya tadi ya? Supaya kita nggak diganggu, supaya kita dikenali, oh ini adalah muslimah ya, hijab ya, jilbab ya. Jilbab itu adalah identitas kita sebagai seorang muslimah, itu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kita. Jadi aneh ya, aneh kalau misalkan ada muslimah di luar sana malah mencibir hijab, malah mencibir orang-orang yang pakai gamis ya, dibilanglah maaf teroris, disebutlah radikal, disebut dia itu ekstrem dan lain sebagainya. Nah itu ada kesalahpahaman, berarti ada kesalahpahaman bahkan kalau kita katakan tentang tadi pakaian seorang muslimah. Jadi setelah jadi istri ternyata tetap juga dimuliakan sama Islam dengan cara apa? Dengan cara tadi diperintahkan untuk menutup auratnya dengan memakai jilbab, mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh dan menutup auratnya tadi supaya tidak diganggu. Nah, kita beranjak ke fase berikutnya seorang muslimah. Setelah dia menikah tadi ya, apabila Allah rezekikan ya, Allah amanahkan putra-putri, anak-anak kepada mereka, ya mereka berarti ganti status ya, mengganti, menambah statusnya dari seorang istri nanti juga menjadi ibu. Nah, di sini juga ada ternyata ya, Rasulullah tidak kemudian meninggalkan perempuan yang sudah berubah statusnya menjadi seorang ibu itu dibiarin jalan sendiri. Enggak. Ternyata Rasulullah juga menekankan gitu ya, beliau bersabda kepada para sahabat gitu ya. Salah satu hadisnya adalah dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi. Beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku lakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan seterusnya. Nah ini adalah hadis yang sering ya, mungkin kita dengar ya, sering kita baca di berbagai kanal ya, di berbagai media, di mana ibu itu posisinya 3 derajat lebih tinggi daripada ayah. Ya. Salah satunya alasannya itu adalah ya karena memang ibu itu sudah hamil, ya, sudah melahirkan, menyusui anak-anaknya, yang dimana di dalam Al-Quran 3 fase tersebut ya, 3 momen hamil, melahirkan, menyusui itu adalah momen yang sulit, yang berat bagi seorang perempuan. Ya, maka dari itu ketika Rasulullah mengatakan bahwa ibu, ini aku merinding, ketika ibu adalah orang ya, yang 3 derajat posisinya lebih tinggi dibandingkan ayah, ya, harus dihormati, harus dimuliakan, ya, nggak boleh durhaka sama ibu, itu adalah bentuk pemuliaan Islam kepada seorang muslimah yang berstatus sebagai ibu. Nah, jadi teman-teman di sini jangan khawatir nanti kalau misalkan sudah menikah nanti ya, ternyata Islam juga menjamin juga bagaimana supaya kemuliaan muslimah sebagai seorang istri itu tetap terjaga. Kemudian sebagai seorang ibu juga sama. Nanti ya akan ada masanya, akan ada fasenya, teman-teman di sini yang mungkin masih kuliah, yang masih sekolah ya. Nanti ketika fase kehidupan berikutnya itu menjadi seorang ibu ya, akan merasakan luar biasa nikmat yang luar biasa, merawat anak, yang melahirkan, hamil, menyusui yang luar biasa sekali, dan itu juga adalah bagian dari kebahagiaan. Kalau boleh aku sampaikan, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah spesial buat para perempuan. Ya, nah kita lanjut ya. Kemudian di sini barulah kita masuk ke pembahasan tentang izah dan ifah. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tadi sudah kita bahas ya tentang tentang bagaimana Islam memuliakan perempuan. Jadi di sini kita masuk langsung ke pembahasan tentang izah dan ifahnya itu. Ya, jadi izah itu ya, yang teman-teman juga sudah sering dengar mungkin ya, secara bahasanya itu artinya adalah kemuliaan.
Ya, al-izzah itu artinya kemuliaan, harga diri, ya. Dan al-izzah ya berasal dari kata azza yang izu, ya. Artinya itu menjadi kuat, bernilai, mahal. Itu nanti teman-teman bisa coba cek di kamus ya. Izzah asal katanya atau akar katanya itu adalah azza yang izu, ya. Artinya jadi kuat, bernilai, mahal. Berarti izzah itu bukan sekedar mulia, bukan sekedar mulia artinya. Ya, mungkin selama ini kita pahamnya izzah itu mulia, tapi izzah itu juga kuat, dia bernilai, dia mahal. Itu izzah. Lalu ifah, ya ifah ini artinya secara bahasa adalah menahan diri, ya. Dan secara istilah ya, kalau tadi secara lugawi ya bahasa, kalau secara istilahinya atau secara istilah tadi artinya adalah menahan diri sepenuhnya dari dorongan hawa nafsu dan perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya. Jadi ada nggak manusia yang nggak punya nafsu? Nggak mungkin. Ya. Hatta Rasulullah sekalipun pasti punya hawa nafsu, tapi beliau tidak dibimbing oleh hawa nafsu ketika melakukan amal-amal ya, ketika menyampaikan suatu hadis dan sebagainya, itu tidak karena hawa nafsu, meskipun beliau memiliki hawa nafsu karena beliau adalah manusia. Ya, begitupun kita, ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nggak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki hawa nafsu, sehingga orang-orang yang disebut memiliki ifah, ya adalah mereka yang ketika hawa nafsunya muncul, ya, yang hawa nafsu yang memiliki kecenderungan pada pemenuhan yang negatif, gitu mungkin kita bisa bilang, ya baik itu berupa syahwat kekayaan, ya syahwat kemaluan, dan syahwat-syahwat yang lainnya itu karena syahwat itu bukan hanya yang berkaitan dengan kemaluan aja ya teman-teman. Jadi tadi syahwat kekayaan, kekuasaan, harta itu juga adalah bagian dari syahwat sebenarnya. Ya. Itu mereka bisa menahan diri, bisa mengontrol secara hawa nafsu tersebut supaya tidak menguasai dia. Dan sebentar ya, Afwan. Ya, teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Mbak Antinya biasalah, kalau ibu rumah tangga itu pasti ada gangguan-gangguan kecil. Oke, teman-teman tadi dari mana aja udah baca beberapa sih. Bagi teman-teman yang langsung pengen nanya, silahkan langsung nanya aja ya di kolom komentar, di kolom chat. Jadi ntar kalau penyampaian materi dari Mbak Anti udah selesai, pertanyaannya akan langsung dijawab sama Mbak Anti. Oke? Halo, halo. Ya, Mbak. Sudah masuk suaranya? Masuk, Mbak. Afwan, ada sedikit insiden ya di belakang layar barusan. Iya. Sampai mana tadi? Oh, sampai ifah ya. Ya, tadi jadi ifah itu ya orang-orang yang memiliki ifah adalah mereka yang mampu menahan dirinya dari dirinya dikuasai oleh hawa nafsu dan bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi apa aja tuh perkara-perkara yang diharamkan Allah? Banyak ya. Banyak banget perkara yang diharamkan Allah, tetapi jangan sampai lupa ya. Perkara yang dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah itu jauh lebih banyak. Jadi kadang gini, yang sering aku baca ya di media sosial tuh, Islam tuh melarang begini, mengharamkan begini, tidak membolehkan seperti ini, dan seterusnya. Lalu apa komentar yang muncul? Islam tuh banyak banget sih yang diharamin, apa-apa nggak boleh, semuanya nggak boleh gitu. Loh, dia lupa bahwa lebih banyak sebenarnya yang dibolehkan, yang bahkan bernilai pahala, yang memberikan kita ganjaran yang baik nanti di akhirat tuh lebih banyak daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi fokusnya tuh lebih banyak ke yang haram, padahal yang halal ya yang dibolehkan banyak. Jadi meskipun perkara-perkara yang Allah haramkan itu banyak, ya, tapi amal ibadah, ladang kita untuk beribadah itu juga banyak, lebih besar, lebih luas di dalam Islam. Jadi itu ya makna izah dan ifah. Nah, ada satu sebenarnya yang nggak ada di judul sih, tapi ketika membahas masalah izah dan ifah ini, hal ini juga sebenarnya biasanya berhubungan. Ya. Satu mungkin kalau kita lihat di buku itu satu bab sama pembahasan izah dan ifah, yaitu tentang muru'ah. Ya. Bahwa muru'ah itu adalah menjaga tingkah laku hingga tetap berada pada keadaan yang paling utama supaya tidak melahirkan keburukan secara sengaja dan tidak berhak mendapat cacian. Nah, ini ya, sekarang mah orang-orang kayaknya nggak dicaci, nggak hype gitu, nggak viral, nggak dicaci gitu. Padahal mah kita nih seharusnya kalau punya muru'ah ya gitu tidak sampai dicaci maki gitu sama orang-orang gitu. Nah, jadi muru'ah itu juga sebenarnya penting ya. Jadi selain izah, ifah ya, muru'ah juga seharusnya kita miliki, karena ketika
muruah itu ada pada diri seorang muslimah ya, berarti kita mampu menjaga tingkah laku kita ya, supaya kita tetap dalam keadaan yang baik ya, kita tetap dalam sebuah ketaatan, dan supaya tidak ada keburukan-keburukan yang muncul ya dari sikap kita ya. Dan ya, adanya izzah, ifah, dan muruah pada diri seseorang ini ya, pada diri seorang muslim itu akan berkaitan dengan al-haya atau rasa malu. Nah, berikutnya ya, boleh di next ya slide-nya, ya, rasa malu ya, ketika kita membahas rasa malu ya tentunya ini luar biasa banget, betapa memang kalau boleh dikatakan ya, sepengamatan teman-teman juga deh gitu, sepengamatan teman-teman, banyak nggak saudara-saudara muslimah kita di luar sana yang mohon maaf nggak punya malu? Boleh dijawab, boleh di open mic, kalau ada yang mau open mic boleh. Gimana di luar sana, banyak nggak muslimah yang nggak punya al-haya? Banyak banget Banyak banget. Ya, banyak ya. Alhamdulillah ini pada mau open mic ya, berarti nggak pada tidur ya. Sore-sore ini kalau di tempatku lagi hujan, ya, jadi emang godaan buat tidur sore ya, sambil habis makan bakso enak gitu buat tidur. Tapi ternyata alhamdulillah enggak ya. Dan al-haya ya, atau rasa malu ini ya menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh seorang muslimah, karena ketiadaan rasa malu itu akan menjadi gerbang berbagai keburukan pada diri seseorang, dan bukan hanya seorang muslimah ya, tapi bagi seorang muslim juga seperti itu. Nah ini ada ya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, hadisnya sahih, yang artinya di antara perkataan para nabi terdahulu yang masih diketahui banyak orang pada saat ini adalah, jika engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuka hati. Jadi kalau boleh kita tarik kesimpulannya gitu ya, rasa malu itu akan menjauhkan kita dari berbuat sesuka hati kita, semau kita, apapun yang kita inginkan ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, kalau kita nggak punya malu ya kita langsung lakuin aja itu. Maaf ya kalau misalkan sebut saja ketika pada diri seseorang ya, laki-laki dan perempuan, mereka memiliki kecenderungan atau ketertarikan satu sama lain ya, lalu muncul dorongan dalam diri mereka untuk berkholwat, berdua-duaan misalkan ya. Kalau mereka nggak punya malu, pasti dilakuin, dan mungkin lebih ya, bahkan yang mereka lakukan mungkin lebih dari sekedar kholwat yang berdua-duaan di depan publik itu, tapi mungkin di belakang kamar pun ya, di dalam kamar mungkin mereka juga berkholwat kalau misalkan mereka tidak punya malu ya. Terus kalau misalkan kita lihat di ranah yang lebih jauh ya, yang tidak memiliki tidak memiliki haya ya, tidak memiliki malu ini, kemudian dia ingin memiliki atau mendapatkan uang ya, mendapatkan kekayaan ya, karena dia nggak punya rasa malu, dia korupsi. Terserah apa yang mau dikorupsi ya, bisa bansos ya, kalau kemarin kan heboh ya korupsi bansos, bantuan sosial pandemi gitu sampai dikorupsi, padahal itu bantuan loh, bantuan buat rakyat, itu sampai dikorupsi ya. Itu tadi karena nggak punya malu ya, salah satunya ya karena itu. Nah, bisa di next lagi ya slide-nya. Lalu kalau misalkan kita mau kaitkan tadi ya, kita kaitkan dengan pembahasan yang sebelumnya ya, ifah dan izzah itu ya mutlak ada pada diri setiap muslimah ya, mutlak ada pada diri setiap muslimah, karena dia adalah sosok ya, karena muslimah ini adalah sosok yang akan melahirkan generasi yang kelak dirindukan oleh Rasulullah SAW di akhirat, terlepas apapun status dan peran yang saat ini sedang bersandang pada diri muslimah tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat ya, kan di banyak hadis ya disampaikan ya, nanti Rasulullah itu akan mencari ya mana aja umatnya beliau ya sama di dunia, yang mana yang tergolong sebagai orang-orang yang menemani Rasulullah. Nah itu dicari oleh Rasulullah nanti di akhirat. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa, tentu saja ya nggak akan dirindukan oleh Rasulullah, ini adalah mereka yang senantiasa menjaga diri mereka dalam ketaatan ya, menjaga diri mereka dalam kebaikan, dalam Islam, dalam iman ya.
Kalau di dalam hadis yang lain itu disampaikan salah satunya itu Rasulullah akan tanda nanti kalau wajahnya kita itu bersinar-sinar karena sering melakukan mengambil air wudhu misalkan ya. Apa yang bisa aku pribadi ya ambil dari kalimat ini adalah bahwa ya kita tuh kangen ya sama Rasulullah ya. Kita rindu dengan Rasulullah, setiap momen kelahiran beliau atau maulid kita rayakan. Itu salah satu pertanyaan kita rindu dengan Rasulullah. Kita ingin Rasulullah menotis mengakui kita, menyadari keberadaan kita sebagai umatnya ya. Tapi kadang hanya sebatas selebrasi aja. Kerinduan kita kepada Rasulullah itu sebatas selebrasi maulid aja ya. Alhamdulillah. Tapi setelah maulid selesai, entah identitas kita sebagai umat Rasulullah ini nggak ada, ketinggalan, kelupaan mungkin di mana gitu. Ya karena izzah dan ifahnya itu tidak dijaga oleh muslimah atau muslim ya. Dan layak nggak bagi seorang muslimah ya, khususnya yang kangen sama Rasulullah, rindu dengan Rasulullah dan ingin nanti Rasulullah itu membanggakan mereka ya, membanggakan dan merindukan mereka di akhirat, tapi saat di dunia dia justru mendidik ya, katakanlah, atau saat dia menjadi anak istri ya, dia tidak menjadi anak dan istri yang solihah ya, dia tidak menjadi seorang muslimah yang taat, dia tidak menjadi seorang hamba yang tadi sami'na wa ata'na, ketika disampaikan hukum apa gitu ya oleh Allah di dalam Al-Quran, dia ata'na ya, kami taat. Atau justru yang sebaliknya ya, dia malah ketika disampaikan hukum malah didebat ya, dicaci ya, disindir hukum-hukumnya Allah, dan akhirnya dicampakkan gitu hukum-hukumnya Allah itu ya, syariat-syariatnya Allah di dalam Al-Quran itu akhirnya dianggap sekedar tulisan biasa aja. Apakah layak ya? Apakah layak jika kita tadi di satu sisi mengharapkan kerinduan ya, mengharapkan Rasulullah merindukan kita, tetapi justru pada faktanya kita tidak berikhtiar ya, khususnya menjadi seorang muslimah itu kita nanti tidak menjadi tidak menjadi orang yang melahirkan generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah, kan berarti kita kayak gak nyambung gitu. Kita mengharapnya apa, kita melakukannya apa. Kita maunya ke kanan, malah kita belok ke kiri gitu. Nah, jadi kan ada tidak sinkron gitu ya, tidak sinkronnya antara tujuan dan amalan. Makanya ifah dan izah ini adalah salah satu dari sekian banyak hal tentu saja ya, yang mutlak ada pada diri seorang muslimah, sehingga nanti dia memang benar-benar layak dan pantas untuk dirindukan ya, dibanggakan oleh Rasulullah ya. Boleh dilanjutkan slide-nya ya, sudah mendekat ke akhir slide ya, akhir pembahasan. Nah, kalau misalkan kita lihat hari ini ya, akibat ketiadaan ifah dan izah ya, tadi makanya pas tadi yang kutanyakan itu adalah tentang al-haya ya, atau tentang rasa malu. Banyak ya jawabannya, banyak yang nggak punya malu ya, sayang sekali jawabannya seperti itu, dan aku juga berpandangan sama gitu. Banyak yang tidak memiliki rasa malu sehingga mereka berbuat sesuka hati mereka tadi, dan akibat ketiadaan izah dan ifah ini ya, ini ada 5 yang aku sebutkan di sini, tapi tentu saja akan ada banyak lagi ya dampak-dampak negatifnya gitu. Yang pertama adalah orang-orang yang mengumbar aurat ya. Tadi ya, ketika pakaian seorang muslimah itu dianggap yang penting nutup biasa aja ya, maka aurat yang seharusnya ditutup itu boleh jadi nggak ditutup, karena yang penting pakai baju yang sopan ya. Padahal sopan dalam standar Islam dan sopan dalam standar masyarakat hari ini itu beda ya. Kalau dalam standar masyarakat hari ini ya, sopan itu boleh jadi pakai jeans, pakai kemeja, pakai anting ya, nggak ngeliatin paha ya, rambut kelihatan nggak apa-apa, itu boleh jadi udah terhitung sopan kalau di hari ini, kalau di masyarakat hari ini. Tapi kan sama orang tuanya ya, terus ngaku I can't live without you, kayak kalau ngomong ke pacarnya ya, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, bucin banget gitu kan. Itu adalah orang yang nggak punya izah dan ifah kalau aku boleh bilang gitu ya, anak-anak yang tidak mengetahui hakikat mereka sebagai seorang anak, sebagai hambanya Allah itu seperti apa, akhirnya mereka terjerumus pada pacaran juga
Dan ini ya, poin yang berikutnya nih, ya Allah, aku miris banget ini bagian yang ini ya, berjoget-joget di depan orang asing. Kalau misalkan kita bayangin ya, orang-orang yang sebut aja di TikTok, di Instagram, atau dimanapun platform media sosial yang memberikan fasilitas orang untuk joget-joget gitu ya. Kalau misalkan tanpa media sosial, orang-orang mau nggak joget langsung depan orang tanpa media sosial? Kan pasti dibilang aneh, tiba-tiba joget. Ketika di media sosial, ketika di dunia, tapi dunia ini ada gitu. Banyak yang nyebut orang-orang introvert mah di dunia nyata nggak kelihatan, tapi kalau di medsos mah kenceng ya, misalnya kayak gitu ya. Jadi, nah itu ya, enggak lah, bisa dikira ODGJ, bener tadi ya. Kita dengan orang dengan gangguan jiwa kalau misalkan di tengah-tengah pasar ya kan, kalau sekarang orang-orang lagi di toko, lagi di mall, taruh kamera di etalase toko, joget-joget ya kan. Kalau misalnya kita sekarang di dunia nyata kayak gitu kan aneh ya, aneh banget. Dan kemudian poin yang berikutnya adalah fitnah merajalela. Jelas ya, fitnah merajalela ya, fitnah laki-laki dan perempuan, fitnah kekuasaan tadi ya, fitnah untuk fitnah untuk tidak menjadikan Islam itu sebagai tuntunan hidup, ya itu banyak sekali yang terjadi. Jadi merajalela lah fitnah itu ketika kaum muslimah khususnya kaum muslimah itu tidak memiliki izah dan ifah. Dia tidak bisa menjaga dirinya, ya, sehingga orang lain juga tidak terjaga, padahal dalam sebuah hadis ya disampaikan itu harus dijaga. Ya, harus dijaga. Tapi mungkin ada yang masih bingung gimana ya caranya kita bisa menjaga izah dan ifah gitu kan. Di sinilah kita bahas ya. Yang pertama, secara itu adalah salah satu cara ya dari yang bisa kita lakukan untuk mengkaji Islam ya, syariat-syariat yang berkaitan dengan Islam itu yang dikaji dengan guru ya, manusia, bukan sama YouTube, bukan sama Google aja gitu ya. Ada orangnya yang menjelaskan kita ya, yang bisa menjawab pertanyaan, kegusaran, kegelisahan kita tentang kondisi hari ini secara intensif. Ya, mengkaji Islam secara intensif dengan guru itu akan bisa menjaga izah kita, menjaga ifah kita, karena ketika kita mengkaji Islam, kita akan tahu rambu-rambu yang ada dalam Islam. Kita akan tahu do's and don'ts-nya apa di dalam Islam, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan ketika kita tahu apa-apa saja yang tidak boleh di dalam Islam, ya, dan kita bisa menjaga diri darinya, berarti kan tadi kita sudah memiliki ifah, karena kita sudah menjaga diri kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang kedua, ya teman-teman, ini juga nggak kalah penting ya, mencari circle pertemanan yang support ketaatan. Kalau di aku pribadi ya, kalau di kasus aku pribadi, sudah berapa banyak entah orang-orang yang futur dan mundur, ya, dia sudah hijrah, dia futur, lalu kemudian akhirnya dia mundur dari titik hijrah, fase hijrahnya itu, karena apa? Karena dia nggak punya circle yang baik, dia nggak punya lingkungan pertemanan yang mendukung dia untuk terus berada dalam ketaatan itu, ya. Jadi benarlah ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika menyebutkan separuh teman dari agama seseorang itu dilihat dari temannya, ya. Dan ini juga mempengaruhi sekali gitu, kalau misalkan teman kita adalah ahli dugem, ya, ahli maksiat, ahli pacaran, ya, ahli zina, na'udzubillah min dzalik, maka boleh jadi ya kita terpengaruh. Ya, makanya juga di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan teman itu ibarat ya, kalau misalkan kita berteman itu dengan orang yang jual parfum, ya kita kecipratan harumnya. Ya, kalau kita berteman dengan pandai besi, ya kita keikutan kotor-kotornya, ya, keikutan debu-debunya, olinya misalkan yang pandai besi, apapun itu. Ya, karena tadi kita dipengaruhi juga oleh teman kita. Jadi carilah circle pertemanan, carilah teman yang memang bisa ya mendukung antuna, ya, mendukung kita semua untuk tetap berada di jalur ketaatan. Dan yang terakhir ya, last but not least ya, adalah kita menyampaikan Islam kepada orang lain, yaitu dakwah. Ya, kenapa dakwah juga bisa menjaga izah dan ifah? Ini berkaitan dengan surah As-Saff ayat 3 ya. Nanti teman-teman boleh silahkan buka ya, karena di sini posisinya sedang haid ya. Intinya kurang lebih Allah itu benci, Allah itu murka, nggak suka sama siapa? Sama orang yang mengatakan sesuatu tapi dia nggak lakuin. Ya, dia menyebut A tapi dia tidak melakukan A. Malah mungkin dia ngelakuin BCD sekarang gitu ya. Jadi Allah itu benci, Allah nggak suka ya, kabura maqtan katanya Allah di dalam Al-Quran di surah As-Saff ayat 3 itu ya. Allah nggak suka sama orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia lakukan katanya. Jadi
ketika kita menyampaikan Islam, ketika kita dakwah ya, dan dakwahnya itu bukan dalam artian harus di mimbar, harus punya majelis tersendiri dengan jamaah minimal 100 misalnya ya, atau harus punya punya podium dulu baru disebut dakwah. Enggak, bukan seperti itu definisi dakwah. Dakwahnya ya yang simpel-simpel aja, ngajak teman ngaji, misalkan ngajak teman ke majelis ilmu, ngajak teman ke ke majelis tahsin, misalkannya belajar Quran, ya, belajar tentang bahasa Arab, ya, intinya untuk mengajak pada ketaatan ya, pada majelis ilmu begitu, itu juga sudah terhitung sebagai dakwah. Dan ya, ketika kita menyampaikan contohnya pacaran itu haram, ya, pacaran itu haram, bukan hanya zina yang haram, tapi pacaran juga haram, pacaran tidak dibolehkan di dalam Islam, ya, maka ketika kita menyampaikan itu, kita ada istilahnya kayak, masa aku ngomong pacaran itu haram, tapi memang apa yang melakukan. Nah, jadi kan ada nih yang menjaga kita ketika kita mendakwahkan apa yang kita ketahui, ketika kita menyampaikan sedikit yang kita ketahui itu, supaya apa? Supaya kita tidak malah jadi orang yang mengingkari perkataan kita sendiri. Ya, salah satu tujuannya kan seperti itu. Meskipun tujuan dakwah yang lain itu banyak ya, bagaimana supaya umat itu terangkat harus berpikirnya, bagaimana supaya umat memahami bahwa Islam menyampaikan yang izah dan ifadahnya. Ya mungkin itu sedikit ya ada itu saya langsung kalaupun saya merasa ada rasa yang lebih, saya langsung memanage dan sedikit mundur dari pertemanan itu. Saya tahu Mbak batasan laki-laki dan perempuan, tapi susah Mbak diterapin. Apalagi di kampus itu campur baur 1 meter dari mereka. Mereka paham tidak pegang sembarangan. Tapi saya merasa bersalah kepada Allah Mbak. Kadang saya merespon tertinggal dan gak update sama bahasan baru di kampus. Jadi saya menyesuaikan lawan bicara di dalam sebuah circle angkatan. Saya itu pengen jadi orang yang netral, tidak redup, tidak juga terlalu menonjol. Makanya saya fine-fine aja dan nyambung dengan bahasan teman-teman saya. Saya nggak mau dicap kuno, menyendiri, menarik diri dari sosial karena saya berhijab syar'i. Secara tersirat saya pengen orang tahu bahwa aturan Islam kepada perempuan itu tidak membatasi gerak perempuan itu sendiri. Menurut Mbak, sikap saya ini gimana ya? Semoga pertanyaan ini bisa dibaca. Gimana Mbak Iranti menyikapi pertanyaan ini?